Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Corolla KE20 sebenarnya merupakan generasi kedua dari seri Toyota Corolla. Sayangnya untuk generasi Corolla pertama atau yang biasa disebut Corolla E10, unitnya tidak dipasarkan di Indonesia. Dan dikarenakan Corolla E10 ini tidak dipasarkan di Indonesia, maka Corolla KE20 menjadi seri Corolla pertama yang hadir di pasar otomotif Indonesia dan mulai diluncurkan di sekitar tahun 1972. Meskipun KE20 ini tidak menawarkan kemewahan akan fitur-fiturnya, tapi pada awal kemunculannya mobil ini langsung populer. Ini bisa dibuktikan dengan mobil ini yang pada tahun 70-an dijadikan unit taksi, mobil pemerintahan, sampai anak muda pun memakai mobil ini untuk bergaya. Bentuk dasar dari Corolla KE20 menganut model Coke Battle. Gaya Coke Battle Style sendiri adalah gaya desain mobil 60-an dan 70-an, dimana jika dilihat dari samping dengan mengabaikan atap, postur bodinya terlihat seperti botol Coca-Cola yang dibelah setengah. Selain itu, karena bentuk bagasi belakangnya yang menurun ke bawah, membuat Corolla generasi kedua ini juga disebut dengan Corolla bongkok. Selain Corolla bongkok, mobil ini pun banyak disebut orang dengan sebutan Corolla Betawi. Di Indonesia, Toyota Corolla KE20 dijual dalam beberapa pilihan bodi. Yang pertama dan yang paling populer adalah sedan 4 pintu dengan kode bodi KE20. Ciri khasnya ada pada lubang ventilasi pada pilar C yang berbentuk jajar genjang membulat. Kemudian ada varian sedan 2 pintu dengan ciri khas pintu depan lebih panjang sekitar 10 cm tanpa pintu belakang, yang banyak disebut orang dengan Corolla Levin. Meskipun sebenarnya untuk nama Corolla Levin itu sendiri merupakan model yang lain lagi. Terakhir ada coupe dengan kode bodi KE25 atau Sprinter, yang ciri khasnya adalah ventilasi pada pilar C pindah ke atas fender belakang, karena lubang pengisian bensin berbentuk bulat berada di pilar C sebelah kiri, serta pilar C-nya yang lebih landai dibandingkan dengan Corolla sedan 2 pintu. Corolla KE20 ini memakai mesin Toyota seri K. Itulah kenapa Corolla generasi kedua ini diberi kode KE20, sementara pendahulunya alias Corolla generasi pertama diberi kode E10. Tambahan huruf K pada KE20 berasal dari mesin yang dipakainya. Mesin Toyota 3K yang tersemat pada KE20 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan mesin E10. Kapasitas mesin 3K ditambah menjadi 1200 cc dari mesin E10 yang memiliki kapasitas 1100 cc. Untuk konfigurasinya sendiri, mesin 3K ini memiliki konfigurasi 4 silinder OHV berkapasitas 1200 cc dan menggunakan karburator untuk pengabut bahan bakarnya. Dan untuk transmisinya, mobil ini menggunakan transmisi manual 4 percepatan. Sedikit informasi tentang mesin K3. Mesin K3 ini dijadikan basis dasar untuk mesin K3R. Mesin K3R ini sendiri berkapasitas 1300 cc dan mesin ini pun sering dipakai untuk balapan. Dan pabrikan balap sekelas Toms memakai mesin 3KR ini pada mobil Starlet KP70, yang mana Starlet KP70 ini sengaja dibuat untuk menjadi mobil balap. Untuk masalah fitur mobil ini sangatlah sederhana. Mengingat mobil ini keluaran tahun 70-an awal, maka jangan berharap akan adanya power steering dan power windows. Bahkan untuk fitur AC pun itu tersedia dalam fitur opsional saja, bukan fitur bawaan mobil ini. Lalu pada bagian kaki-kaki,
Suspensi depan KE20 ini memakai model McPherson Strut dengan tambahan sway bar. Sementara untuk bagian belakang masih menganut model per daun dengan solid axle. Bagian remnya sendiri sudah memakai cakram solid di bagian depan, sementara bagian belakangnya masih memakai tromol. Untuk masalah spare part, dikarenakan mesin K3 ini juga dipasang pada kijang, jadi spare part mesinnya masih banyak dijual sampai saat ini. Paling yang susah untuk part yang slow moving aja, dan body partnya yang sudah agak susah untuk dicari. Kelebihan mobil ini ada pada ketahanan mesinnya. Mesin 3K ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk daya tahannya. Mesin yang dijadikan basis mesin dari Kijang Buaya ini pun terkenal akan konsumsi BBM-nya yang irit. Konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1:15 untuk kondisi mesin yang sehat. Lalu dengan sudah terpasangnya rem cakram pada bagian depan, itu menjadikan nilai tambah tersendiri dalam fitur keamanan mobil KE20 ini. Sementara untuk kelemahannya, dengan umur mobil yang sudah mencapai setengah abad, maka sudah bisa dipastikan kalau karat-karat menjadi masalah utama pada mobil ini. Lalu untuk interiornya, banyak unit-unit yang ada di pasar sekarang kondisi interiornya cukup mengenaskan. Misalnya ada pada dashboardnya yang sudah pada retak, lalu jok mobilnya yang mungkin sudah pada sobek, dan kondisi plafon dan door trimnya pun mungkin sudah tidak orisinal lagi. Demikian ulasan singkat kita tentang Toyota Corolla KE20, sebuah mobil sejuta umat pada masanya yang memiliki mesin yang sangat tangguh. Bahkan mesinnya pun sampai sekarang masih banyak dipakai untuk kerja berat. Sebenarnya mobil ini bisa saja dijadikan sebagai mobil investasi. Mengingat umur mobilnya yang mencapai 50 tahun, tentunya mobil ini bisa masuk dalam kategori mobil antik. Tapi untuk merestorasinya pun butuh biaya yang lumayan banyak. Contohnya, jika beli unit seharga 15 juta, restorasinya bisa 4 atau 5 kali lipat harga unitnya sendiri. Ya kalau bicara mending sih pasti akan bilang mendingan langsung beli all new Corolla atau Vios aja dengan budget segitu sih. Tapi jika bicara tentang investasi dan hobi, Corolla KE20 ini pun menurut saya layak untuk diperhitungkan. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan apabila ada yang terlewat, mohon untuk ditambahkan dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.